Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Ardiansyah. Saya dosen program studi S1 Teknik Komputer Universitas Muhammadiyah Lamongan. Dengan konsentrasi bidang keahlian saya adalah pada teknik elektronika dan sistem cerdas. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi teknik komputer adalah mata kuliah sistem microcontroller. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS, terdiri atas 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Deskripsi ringkas untuk mata kuliah sistem microcontroller adalah mempelajari arsitektur dan merancangkan sistem microcontroller menggunakan sensor dan aktuator, mencakup identifikasi masalah, pembuatan konsep solusi dalam bentuk daftar kebutuhan alat dan bahan, serta pembuatan algoritma program yang mencerminkan cara kerja alat. Pembuatan alat dapat berbasis microcontroller Arduino tanpa menggunakan IoT atau menggunakan IoT Internet of Things. Lebih spesifik, untuk capaian pembelajaran mata kuliah sistem microcontroller adalah mahasiswa mampu memahami konsep sistem microcontroller dan memahami berbagai modul sensor-sensor dan perangkat I/O serta jenis-jenis motor DC. Kemudian menerapkan dalam perancangan prototipe dengan mengembangkan algoritma program dasar berbasis microcontroller Arduino lokal dan IoT Internet of Things. Secara detail, sub capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan algoritma dasar sistem microcontroller. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami berbagai modul sensor-sensor dan perangkat I/O serta jenis motor DC. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan prototipe dengan menggabungkan sensor dan motor, menguji prototipe dengan mendemonstrasikannya, dan menyimpulkan fungsi dan kegunaan dari perangkat yang telah dioperasikan. Yang keempat, mahasiswa mampu membangun sistem otomatis dengan mengembangkan algoritma dasar menggunakan microcontroller Arduino lokal dan microcontroller Arduino Internet of Things. Bahan kajian mata kuliah ini adalah yang pertama, mempelajari konsep dasar microcontroller, yakni arithmetic logic unit, I/O, clock, memori, dan register. Yang kedua, mempelajari modul sensor dan motor DC, motor stepper, dan motor servo. Yang ketiga, mempelajari teknologi microcontroller, Arduino, dan Internet of Things. Yang keempat, mempelajari struktur program microcontroller, fungsi atau objek, serta timer dan interrupt. Yang kelima, mempelajari antarmuka perangkat ADC, sinyal PWM, dan perangkat I/O, keypad, dan LCD dot matrix. Yang keenam, mempelajari perancangan mobile robot 4 roda. Yang ketujuh, mempelajari sistem otomatisasi berbasis sensor. Yang kedelapan adalah mempelajari perancangan sistem monitoring dan kontrol berbasis Internet of Things. Persentase penilaian untuk mata kuliah sistem microcontroller adalah sebesar yang pertama untuk ujian tengah semester sebesar 25%, ujian akhir semester 25%, penugasan 10%, keaktifan kuliah berupa kehadiran sebesar 10%, dan praktikum 30%. Untuk mencapai target pembelajaran dalam satu semester, saya menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, metode delivery, saya memberikan perkuliahan dengan ceramah, memberikan penjelasan, menggunakan referensi
textbook atau e-book yang saya tambahkan dengan penelitian-penelitian dari jurnal nasional ataupun internasional yang saya tujukan untuk menambah jumlah referensi atau studi kasus dalam pembelajaran. Yang kedua, interaksi dengan mahasiswa, saya membuka tanya jawab atau diskusi untuk menyelesaikan atau membahas permasalahan atau ide dari mahasiswa yang dikemukakan dalam kelas. Yang ketiga, untuk asesmen, saya memberikan penugasan tertulis, penugasan kuis, dan juga penugasan presentasi. Berikut adalah cuplikan perkuliahan dalam praktikum sistem microcontroller. Wabarakatuh. Hari ini untuk mata kuliah sistem microcontroller kita akan mempelajari mengenai perancangan sistem dalam mobile robot atau autonom robot, di mana mobile robot ini memiliki kemampuan nantinya yang akan kita rancang bergerak secara otomatis ya, sesuai dengan namanya, autonom secara otomatis, di mana dia bisa bergerak dengan spesifikasi menghindari objek yang ada di depannya. Jadi dia akan berbelok ketika ada objek yang menghalangi. Dia akan mencari jalan yang kosong gitu ya. Kemudian ketika ada objek atau penghalang di depannya, mobile robot akan berbelok. Dengan cara apa? Dengan cara kita memasang sensor di depan ini, sensor deteksi objeknya, ya ini sensor ultrasonik. Ya, sensor ultrasonik kita tahu sensor ultrasonik ini memancarkan ini untuk sensor ultrasonik ini memancarkan gelombang dalam frekuensi 40 kHz ya, 40 kHz. Jadi 40 kHz ini di atas gelombang pendengaran manusia, atau biasanya pada ini ya, pada kelelawar ya, karena ultrasonik ini. Kemudian bagaimana bisa mendeteksi objek di depan? Dengan cara memancarkan gelombang ultrasonik, kemudian mendeteksi atau membaca ini pantulan dari gelombang ultrasonik yang sudah dipancarkan tadi. Ya, seperti di diagram ini ya, di bawah ini ada objek di depannya, mungkin yang C ini dekat, yang B ini ya menengah, yang A paling jauh. Ya ada pantulan dari objek yang dikenai oleh gelombang ultrasonik. Ya, ketika gelombang itu memantul kembali, dideteksi oleh ini deteksi ultrasonik. Jadi ada dua komponen untuk modul ultrasonik ini. Yang satu adalah sebagai pemancar atau ya pengenerate gelombang ultrasonik, dan satunya adalah deteksi atau pembaca atau receiver ya, receiver gelombang ultrasonik. Nah, dalam mobile robot ini nantinya penggeraknya adalah 4 motor DC ini, 4 motor DC. 4 motor DC ini kita pasangkan menggunakan ini driver. Ya, driver ini supaya fungsinya supaya tidak membebani perangkat yang lain, karena motor DC itu kan kita tahu ininya suplai arusnya adalah cukup besar ya dibandingkan dengan nantinya mikrokontroler yang kita pakai Arduino ini. Kemudian tadi juga
Ya, untuk penggerak tadi ya, untuk penggeraknya si sensor ultrasonik ini kita pasangkan di depan mobile robot. Kemudian untuk menggerakkannya pakai ini servo atau motor servo ya, motor servo supaya bisa ini ya mencari objek yang ada di depannya sekitar 180 derajat gitu ya, kiri atau ke kanan. Ya, kita pakai sensor ini tadi ultrasonik. Sebenarnya ada banyak pilihan untuk deteksi objek di depan mobil robot ya. Ya, ada sensor inframerah, ada sensor LDR, ada sensor flame atau sensor api ini ya, dan ada juga sensor yang lain ini sensor PIR atau sensor pyroelektrik infrared, sama-sama infrared juga. Ya, perbedaannya kalau ini antara sensor ya perbedaannya antara sensor ultrasonik dengan sensor yang lain ini kalau sensor ultrasonik dari namanya menggunakan gelombang suara ya. Kalau sensor yang lain ini yang kita contohkan ya sensor cahaya semuanya. Untuk sensor infrared ini ya di sekitar gelombang panjang gelombangnya 0,7 mikrometer. Kalau sensor api ini panjang gelombangnya 760 nanometer, LDR 400 untuk cahaya tampak ya. Kemudian sensor PIR ini sekitar 10 nanometer panjang gelombangnya. Jadi masing-masing sensor ini berbeda karakteristik deteksi panjang gelombang masing-masing receiver atau detektornya. Setelah kita rangkai, nantinya ya pastinya akan kita program ya. Programnya sebelumnya kita gambarkan dulu dalam diagram alir atau flowchart. Bagaimana nanti secara logika kendali motor robot nanti bisa bergerak atau bisa berfungsi seperti yang akan kita desain ya. Yang pertama sensor ultrasonik mendeteksi apakah di depan ada apakah di depan ada objek, yes or no. Ya, kalau yes, kalau iya ada objek berarti akan mengirimkan sinyal itu ke microcontroller dan kemudian akan membelokkan arah robot ya. Kalau tidak ada objek maka robot atau mobil robot akan terus bergerak maju. Ya, seperti ini. Setelah berbelok nantinya berapa jarak yang dideteksi oleh robot ini, apakah tadi sudah dekat atau masih jauh. Ya, kalau masih jauh mobil robot masih boleh bergerak maju. Tapi kalau sudah mendekat sekitar mungkin ini 1 meter ya atau 50 cm barulah mobil robot berbelok ke kiri atau ke kanan. Ya, seperti itu logikanya. Nanti akan kita coba di program di dalam Arduino. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Ya. Dalam rancangan robot ini kan sudah terdapat banyak. Ya. Jadi apakah jika ditambahkan beberapa sistem lagi itu akan menjadi masalah dalam perancangannya ataupun sistem perkaliannya? Oke. Yang kita gunakan adalah ini ya, Arduino nantinya. Ya, Arduino itu memiliki masukan atau inputan sekitar berapa ini ya? Mungkin
13 pin ya, 13 pin. Nah, itu apakah masih ada portnya? Kalau masih ada portnya, ya kita bisa memasangkan beberapa atau banyak sensor. Mungkin sekitar 3 atau 4 sensor masih memadai ya. Ya, tergantung port yang disediakan atau yang tersedia di Arduino ini. Untuk mengkodingannya pastinya kita tambahkan, kita edit lagi, kita taruh di flowchart-nya itu di mana, di posisinya di bawah dari ini atau di dalam logika yang ini. Jadi percabangannya pastinya akan bertambah. Setelah mendeteksi sensor satu, kemudian sensor lain lagi nanti dideteksi lagi. Jadi percabangannya tergantung jumlah sensor itu. Kalau sensornya ada 3, pastinya mendeteksi 3 macam sensor dan 3 percabangan logika. Ya, dalam Arduino kita program untuk input dari sensor ultrasonik, kita pakai pin ini nomor 3 dan nomor 2. Nomor 3 untuk pin trigger yang memancarkan gelombang suara atau gelombang ini ya, ultrasonnya itu. Kemudian yang pin nomor 2 ini nanti untuk membaca hasil pantulan gelombang suara itu atau namanya echo ya. Yang 2 nomor 3 pin nomor 3, 2 pin nomor 2 ya. Kalau ini delay microsecond untuk delaynya, untuk jeda ini waktu. Ya, kalau dari rumus yang kita tahu, ya ini ada rumus dari hasil perhitungan pembacaan, itu kan sensor mengeluarkan sensor mengeluarkan gelombang ultrasonik, kemudian dipantulkan kembali, berarti dia menjalani transportasi suara sepanjang atau sebanyak 2 kali ya. Setelah maju kemudian balik lagi ke arah sensor. Berarti ada 2 fase memancarkan dan fase kembali. Jadi di dalam rumusnya kita bagi dengan pembagi 2. 340 milisecond untuk waktu tempuh yang pertama ketika memancarkan, kemudian ketika kembali juga sama 340 milisecond. Jadi hasil akhirnya kita bagi dengan 2. Oke, kita cek di hasil ini. Ya, mungkin kita halangi dengan tangan. Ya, terdeteksi ini ya, ada halangan dan jika ini tidak ada halangan. Ya, ketika ada halangan maka terdeteksi ada halangan. Jika tidak halangan, jaraknya cukup dekat, ini cukup dekat. Harus sangat dekat ini. Ya, bisa kita setting ulang untuk deteksi ininya, jaraknya. Apa kita butuh dekat atau butuh jauh?
Jadi ini untuk perancangan sensornya, selanjutnya nanti kita akan merancang untuk kendali motornya. Ya, untuk diagram alir motor robot seperti ini. Jadi dari sensor ultrason akan ditangkap sinyalnya oleh Arduino. Nah, dari Arduino diproses untuk menggerakkan arah sensor dari ultrason itu sendiri dan juga untuk menggerakkan roda motor. Ya, untuk menggerakkan mobil robot, baik itu bergerak maju, bergerak mundur, atau berbelok arah. Kemudian untuk pengendali motor mobil robot ini, sebenarnya kita memiliki tiga macam pilihan kombinasi ya. Yang pertama dengan pilihan tiga buah roda atau dua WD, dua wheel drive. Kemudian empat buah roda dengan dua arah motor, masih sama dua wheel drive juga. Atau dengan empat buah roda dengan arah motor yang berbeda atau empat wheel drive. Jadi masing-masing eh, motor untuk empat wheel drive ini bisa memiliki eh, arah gerakan yang berbeda. Untuk desain kita pilih empat buah roda dengan dua arah motor atau dua wheel drive. Ini adalah desain rancangan kita. Untuk spesifikasi motor ini kita bisa lihat di sini untuk arusnya sebesar 70 mA atau 200 mA maksimum untuk satu motor. Untuk empat motor sekitar 1000 mA atau 1 ampere yang digerakkan oleh driver motor. Jadi driver motor yang kita pakai ini ada dua port ya, tadi sesuai dengan kombinasinya tadi, dua wheel drive. Ya, cara kerja untuk gerakan motor, untuk maju atau mundur, ya ini dengan menggerakkan masing-masing sisi A dan sisi B. Jadi sisi A ini bergerak sama dan sisi B juga sama. Nah, untuk bergerak maju, sisi A dan sisi B, keduanya sama-sama maju. Sedangkan untuk mundur juga sama-sama mundur. Untuk gerakan berbelok arah atau berputar arah, yakni dengan cara sisi A bergerak maju, sedangkan sisi B bergerak mundur, yang menghasilkan perputaran arah ke arah kanan. Sebaliknya, kalau kita ingin ke arah kiri, berarti sisi B bergerak maju dan sisi A bergerak mundur. Dan ini adalah sebagian dari kode programnya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.